Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 14 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-10 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah namamu yang kudus ya Allah Tuhan kami. Terpujilah Engkau Allah yang penuh belas kasih dan maha pengampun. Kami sadar setiap hukum dan perintah-Mu selalu berdasarkan kasih dan keadilan. Kami mau selalu berpegang dan melakukan perintah-Mu dengan bantuan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan huruf pada loh-loh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan Roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia, kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan,
kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Bagi mereka, Engkaulah Allah yang mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Hukum kasih. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bacaan Injil hari ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit kepada para murid dan orang banyak. Mereka mungkin mengira ajarannya akan meniadakan hukum Taurat yang begitu banyak dan sulit untuk dilaksanakan. Tetapi ia menegaskan, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuhan Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan hukum kasih.
Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, termasuk memberikan lebih dari yang diminta, mengampuni dan mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dan menjelaskan cara-cara praktis dalam melaksanakan hukum Taurat, tetapi ia juga melaksanakan dan menggenapinya dengan sempurna, bahkan sampai memberikan nyawanya untuk keselamatan semua manusia, termasuk bagi orang-orang yang tidak percaya dan membencinya. Tuhan Yesus menghendaki kita pun melakukan perbuatan kasih kepada Allah dan kepada sesama, sekaligus mengajarkannya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dari Matius bab 5 ayat 19b. Sepertinya suatu perintah yang sulit untuk dilakukan. Ya, akan terasa sulit bila kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan, "Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Melalui sakramen baptis, kita telah menerima rahmat pengudusan dari Roh Kudus. Rahmat yang menyembuhkan jiwa kita dari dosa dan menggerakkan kita untuk menghendaki kebaikan dan keinginan mengenal Allah dan segala perintah-Nya. Roh Kudus juga memberikan rahmat yang memampukan kita mewujudkan keinginan baik tersebut dalam perbuatan dan memampukan kita bertahan sampai akhir untuk memperoleh kesempurnaan surgawi. Bila Allah telah melengkapi kita dengan rahmat yang begitu besar, bola ada di tangan kita. Apakah kita mau melakukan hukum dan perintah Tuhan Yesus? Bagaimana dengan perintah untuk mengajarkannya? Pengajaran dan kesaksian yang paling efektif adalah melalui teladan hidup yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Setiap senyum, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan penuh kasih, itu sudah mewartakan kasih Allah. Paus Fransiskus mengatakan, kunci menjadi saksi sejati adalah menjadi terang bukan dari diri sendiri, tetapi dengan selalu memancarkan terang Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengajaran dan teladan hidup-Mu yang selalu penuh kasih. Kami mohon bantuan-Mu agar selalu peka dengan suara Roh Kudus dan dimampukan melakukan setiap hukum dan ajaran-Mu. Dengan demikian, kami pun dapat menjadi saksi yang memancarkan terang-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.